Pantai selatan Jawa selalu menyimpan misteri yang menakutkan. Ombak ganas, angin kencang, dan kisah tentang Ratu Laut Selatan yang dipercaya sebagai penguasa gaib di perairan ini. Banyak yang mengaku melihat sosok wanita bergaun hijau, mendengar suara aneh di malam hari, hingga mengalami kejadian di luar nalar. Apakah ini sekadar mitos yang berkembang di masyarakat? Atau ada kekuatan tak terlihat yang benar-benar menguasai Laut Selatan? Kali ini, kita akan mengungkap kisah-kisah menyeramkan, ritual mistis, dan fenomena aneh yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Bagian 1, Asal-usul legenda Ratu Laut Selatan. Cerita tentang Ratu Laut Selatan sudah beredar selama berabad-abad, namun asal-usulnya masih menjadi misteri besar. Beberapa orang mengaitkannya dengan kisah nyata, sementara yang lain percaya bahwa ia adalah sosok gaib yang telah ada sejak zaman kuno. Salah satu legenda paling terkenal menyebutkan bahwa Ratu Laut Selatan adalah perwujudan seorang putri dari kerajaan Mataram bernama Dewi Kadita. Ia dikenal sebagai putri yang memiliki kecantikan luar biasa, namun hidupnya berubah drastis setelah mendapat kutukan dari selir raja. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi penyakit kulit yang mengerikan, membuatnya dikucilkan dan diusir dari istana. Dalam keputusasaan, ia pergi ke pesisir selatan Jawa dan menceburkan diri ke laut. Namun, alih-alih tenggelam, tubuhnya justru menghilang dan berubah menjadi sosok gaib yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Namun, tidak semua orang percaya bahwa Ratu Laut Selatan berasal dari kisah Dewi Kadita. Ada juga yang meyakini bahwa ia adalah makhluk supranatural yang telah lama menguasai lautan, jauh sebelum era kerajaan di Jawa. Beberapa versi cerita menyebut bahwa ia adalah roh penjaga laut yang memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan ombak dan badai. Selain itu, ada teori yang mengaitkan Ratu Laut Selatan dengan praktik spiritual masyarakat Jawa kuno. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kisah ini mungkin berakar dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di Nusantara. Dalam kepercayaan tersebut, laut dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh kuat yang harus dihormati, dan sosok Ratu Laut Selatan adalah perwujudan dari energi mistis yang mengendalikan samudra. Menariknya, dalam sejarah Jawa, beberapa raja juga dikaitkan dengan Ratu Laut Selatan. Salah satunya adalah Sultan Agung dari Mataram, yang konon memiliki hubungan spiritual dengan Sang Ratu. Diyakini bahwa Sultan Agung menjalin perjanjian mistis dengannya untuk mendapatkan kekuatan dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Bahkan, hingga kini, beberapa kerajaan di Jawa masih mempertahankan ritual khusus untuk menghormati Ratu Laut Selatan, seperti larung sesaji, di mana berbagai persembahan dilarungkan ke laut sebagai bentuk penghormatan. Namun, terlepas dari berbagai versi cerita yang berkembang, satu hal yang pasti, nama Ratu Laut Selatan tetap hidup dalam kepercayaan masyarakat hingga saat ini. Banyak orang yang mengaku mengalami kejadian aneh saat berada di pantai selatan, terutama jika mereka mengenakan pakaian hijau, warna yang dipercaya sebagai warna favorit Sang Ratu. Beberapa bahkan percaya bahwa siapapun yang mengabaikan peringatan ini berisiko dipanggil oleh Sang Ratu dan menghilang di lautan tanpa jejak. Tetapi, apakah kisah ini benar-benar berdasarkan kejadian nyata? Ataukah hanya legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi? Bagian 2, Kesaksian Aneh di Pantai Selatan. Meskipun legenda Ratu Laut Selatan sudah ada sejak lama, yang membuatnya semakin menyeramkan adalah banyaknya kesaksian nyata dari orang-orang yang mengaku mengalami kejadian aneh di sekitar pantai selatan Jawa. Dari suara gaib hingga penampakan sosok misterius, kisah-kisah ini terus menjadi bahan perbincangan hingga sekarang. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang orang-orang yang mengenakan pakaian hijau. Banyak yang percaya bahwa mengenakan warna ini di pantai selatan bisa membawa petaka. Konon, warna hijau adalah warna kesukaan Ratu Laut Selatan, dan siapapun yang memakainya akan dianggap sebagai miliknya, dan bisa hilang secara misterius di tengah ombak. Ada beberapa kasus di mana wisatawan yang memakai pakaian hijau ditemukan hilang setelah berenang di Laut Selatan. Salah satu cerita datang dari seorang pemuda yang mengabaikan peringatan tersebut. Ia bersikeras berenang meskipun sudah diperingatkan oleh warga sekitar. Beberapa saat setelah masuk ke air, ia terseret ombak besar yang datang tiba-tiba, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan lagi. Selain itu, ada juga kesaksian dari para nelayan yang sering melaut di perairan selatan. Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok wanita bergaun hijau berdiri di atas ombak saat malam hari. Sosok itu terlihat melayang di atas air sebelum perlahan menghilang ke dalam lautan.
Beberapa nelayan yang melihatnya mengatakan bahwa setelah penampakan itu, ombak menjadi lebih ganas dan badai tiba-tiba muncul, memaksa mereka untuk kembali ke daratan. Tak hanya itu, beberapa pengunjung pantai Parangtritis, salah satu lokasi yang paling sering dikaitkan dengan Ratu Laut Selatan, mengaku mendengar suara aneh saat malam hari. Ada yang mendengar suara perempuan tertawa pelan, ada pula yang mendengar bisikan halus di telinga mereka meskipun pantai sedang sepi. Bahkan, beberapa hotel yang berada di sekitar pantai selatan memiliki kamar khusus yang dipercaya sebagai tempat istirahat Ratu Laut Selatan. Kamar ini didekorasi dengan nuansa hijau, dan menurut cerita, tamu yang menginap di sana sering mengalami mimpi aneh atau merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun, apakah semua pengalaman ini benar-benar berasal dari kekuatan gaib Ratu Laut Selatan? Ataukah ini hanya kebetulan yang diperbesar oleh sugesti dan ketakutan masyarakat? Bagian 3, Fenomena Alam atau Kekuatan Gaib. Banyak orang yang percaya bahwa kejadian-kejadian aneh di pantai selatan Jawa adalah bukti keberadaan Ratu Laut Selatan. Namun, sebagian ilmuwan dan peneliti mencoba mencari penjelasan rasional di balik fenomena ini. Salah satu teori yang sering diajukan adalah fenomena arus balik rip current. Pantai selatan Jawa berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, yang terkenal dengan ombak besarnya dan arus bawah laut yang sangat kuat. Rip current adalah arus laut yang bisa menyeret perenang ke tengah laut dalam hitungan detik, bahkan sebelum mereka sempat menyadari bahaya. Banyak kasus orang hilang di pantai selatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh arus ini, bukan oleh kekuatan gaib. Namun, ada hal yang menarik, kenapa kebanyakan korban adalah mereka yang memakai pakaian hijau. Secara ilmiah, warna hijau memang lebih mudah menyatu dengan warna air laut dan ombak, membuatnya lebih sulit terlihat dari kejauhan. Akibatnya, tim penyelamat sering kesulitan menemukan korban yang terseret arus. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu di balik mitos warna hijau yang dikaitkan dengan Ratu Laut Selatan? Selain ombak dan arus laut, ada juga fenomena suara mistis yang sering dilaporkan di pantai selatan. Beberapa orang mengaku mendengar suara bisikan, tawa perempuan, atau bahkan suara gamelan di malam hari. Para ilmuwan menjelaskan bahwa suara-suara ini bisa disebabkan oleh angin dan pergerakan ombak yang mengenai tebing dan gua di sekitar pantai. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah batu bisa menghasilkan efek akustik yang menyerupai suara manusia. Namun, meskipun ada penjelasan ilmiah, tetap saja ada kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Beberapa penyelam dan nelayan mengaku melihat bayangan atau sosok misterius di bawah air. Ada yang melaporkan melihat istana gaib di dasar laut saat menyelam, meskipun tidak ada bukti konkret yang bisa mendukung klaim ini. Salah satu kejadian paling aneh terjadi pada tahun 1994, ketika seorang nelayan yang terseret ombak mengaku diselamatkan oleh seorang wanita bergaun hijau. Ketika ia sadar, ia sudah terdampar di pantai tanpa ingat bagaimana ia bisa selamat. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Ratu Laut Selatan memang ada dan masih mengawasi wilayahnya. Jadi, apakah semua kejadian ini bisa dijelaskan oleh sains? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena alam? Bagian 4, Ritual dan Mitos yang masih dipercaya. Hingga saat ini, banyak masyarakat di Jawa yang masih percaya dan menghormati keberadaan Ratu Laut Selatan. Kepercayaan ini tidak hanya sekadar cerita, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai ritual dan tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang. Salah satu ritual paling terkenal adalah larung sesaji, yang sering dilakukan di berbagai pantai selatan seperti Parangtritis, Pelabuhan Ratu, dan pantai selatan lainnya. Dalam ritual ini, masyarakat memberikan sesajen berupa makanan, bunga, dan kain berwarna hijau ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Ratu. Mereka percaya bahwa dengan memberikan sesaji, mereka akan mendapatkan berkah, keselamatan, dan hasil tangkapan laut yang melimpah. Bukan hanya nelayan yang melakukan ritual ini, tetapi juga beberapa penguasa daerah dan keluarga kerajaan di Jawa. Bahkan, ada kepercayaan bahwa beberapa raja Jawa menjalin perjanjian mistis dengan Ratu Laut Selatan. Salah satunya adalah Sultan Agung dari Mataram, yang konon mendapatkan kekuatan spiritual dari Sang Ratu untuk memperkuat kekuasaannya. Selain larung sesaji, ada juga mitos-mitos yang masih dipegang erat oleh masyarakat setempat. Misalnya, di beberapa daerah, orang-orang dilarang menyebut nama Nyi Roro Kidul secara langsung ketika berada di pantai selatan.
Mereka percaya bahwa menyebut namanya bisa menarik perhatian sang ratu dan membuat seseorang mengalami kejadian mistis. Sebagai gantinya, mereka menggunakan nama lain seperti Ibu Ratu atau Sang Penguasa Laut. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa beberapa orang bisa dipanggil oleh Ratu Laut Selatan dalam mimpi mereka. Orang-orang yang memiliki garis keturunan tertentu atau memiliki energi spiritual yang kuat diyakini bisa berkomunikasi dengan sang ratu melalui alam mimpi. Beberapa orang yang mengaku mengalami ini mengatakan bahwa mereka melihat istana megah di bawah laut dan mendengar suara yang memberi mereka pesan atau peringatan. Namun, apakah ritual dan mitos ini benar-benar memiliki kekuatan mistis? Ataukah ini hanya warisan budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat? Pada bagian terakhir, kita akan membahas kisah-kisah orang yang mengaku bertemu langsung dengan Ratu Laut Selatan. Bagian 5, kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu Ratu Laut Selatan. Di antara banyaknya cerita mistis yang beredar, beberapa orang mengaku pernah bertemu langsung dengan Ratu Laut Selatan. Kisah-kisah ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan, wisatawan, hingga tokoh spiritual yang mengaku memiliki pengalaman tak terlupakan. 1. Nelayan yang hilang dan kembali dengan kisah aneh. Salah satu cerita yang paling terkenal terjadi pada seorang nelayan dari daerah Pelabuhan Ratu. Suatu malam, ia berlayar sendirian untuk mencari ikan. Namun, badai tiba-tiba datang, dan perahunya terbalik. Menurut keluarganya, nelayan itu dinyatakan hilang selama 3 hari. Tetapi secara mengejutkan, ia tiba-tiba ditemukan di tepi pantai dalam kondisi sadar, tanpa tanda-tanda kelelahan atau luka serius. Yang membuatnya semakin aneh, ia mengaku bahwa selama 3 hari itu, ia tinggal di sebuah istana megah di bawah laut. Ia menggambarkan istana tersebut memiliki pilar-pilar emas dan cahaya hijau berkilauan di mana-mana. Di dalamnya, ia bertemu seorang wanita cantik bergaun hijau yang memperlakukannya dengan sangat baik. Nelayan itu percaya bahwa wanita tersebut adalah Ratu Laut Selatan, dan ia mengizinkan dirinya kembali ke dunia manusia. Setelah kejadian itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi melaut tanpa memberi penghormatan kepada sang ratu. 2. Wisatawan yang menghilang setelah bermimpi. Di Pantai Parangtritis, seorang wisatawan asal Jakarta mengalami kejadian aneh setelah menginap di sebuah hotel yang terkenal dengan kamar hijau khusus untuk tamu tak kasat mata. Malam itu, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita berparas sangat cantik yang mengenakan kebaya hijau. Wanita itu tidak berbicara, hanya menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menghilang di tengah ombak. Keesokan paginya, teman-temannya mendapati bahwa ia telah menghilang dari kamar hotelnya. Setelah dicari selama berjam-jam, ia ditemukan terduduk di tepi pantai dalam kondisi linglung. Yang aneh, tidak ada jejak kaki menuju ke lokasi tempat ia ditemukan. Ketika sadar, ia mengaku tidak ingat apapun setelah mimpinya. 3. Pengalaman spiritual seorang paranormal. Seorang paranormal terkenal di Jawa pernah melakukan meditasi khusus di tepi pantai selatan untuk mencoba berkomunikasi dengan Ratu Laut Selatan. Ia mengaku bahwa dalam kondisi trans, ia melihat sebuah gerbang besar yang berkilauan di dalam air. Menurutnya, gerbang itu adalah pintu masuk ke dunia gaib Laut Selatan, tempat di mana arwah-arwah tertentu tinggal dan bernaung di bawah kekuasaan sang ratu. Ia juga merasakan kehadiran energi yang sangat kuat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dan melindungi wilayah tersebut. Setelah kembali dari meditasinya, paranormal itu memperingatkan bahwa tidak semua orang bisa mendekati kekuatan gaib ini. Jika ada orang yang mencoba mengusik atau tidak menghormati pantai selatan, maka mereka bisa mengalami kejadian buruk. Kesimpulan, mitos atau realitas. Dari semua kisah ini, sulit untuk menentukan apakah Ratu Laut Selatan benar-benar ada atau hanya sekadar legenda yang diwariskan turun-temurun. Dari sisi ilmiah, banyak fenomena yang bisa dijelaskan, seperti arus laut yang berbahaya, efek optik di air, hingga sugesti psikologis. Namun, banyak juga kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, terutama kesaksian dari orang-orang yang mengalami sendiri pertemuan dengan sosok misterius bergaun hijau. Apakah Ratu Laut Selatan benar-benar ada sebagai makhluk gaib? Ataukah ia hanya bagian dari mitologi yang terus hidup dalam budaya masyarakat? Keputusan ada di tangan kalian. Satu hal yang pasti, sampai hari ini, nama Ratu Laut Selatan tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terungkap.